Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Quaruh TV. Kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang penting banget, yaitu cara aktivasi DOI Crossref secara manual. Pernah nggak sih Anda sebagai pengelola jurnal atau mungkin sebagai peneliti udah senang-senang nih mau baca artikel, klik link DOI-nya, malah muncul halaman error. Pasti kesel banget kan? Nah, masalah kayak gini tuh umum banget terjadi dan bisa menghambat akses ke penelitian. Hari ini kita akan kupas tuntas cara mengatasinya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita akan lihat dulu masalah DOI mati itu seperti apa. Terus, kita cari tahu kenapa sih DOI bisa nggak aktif. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke panduan praktisnya, dibagi dua bagian, cara ekspor data dari OJS dan cara unggah ke Crossref. Terakhir, tentu saja kita simpulkan poin-poin kuncinya. Yuk kita mulai dari masalah utamanya. DOI yang nggak aktif atau mati, ini bukan sekedar error teknis biasa loh. Ini masalah yang cukup serius yang bisa, ya sedikit banyak merusak kredibilitas dan aksesibilitas jurnal akademik yang Anda kelola. Dan masalahnya ini ternyata skalanya luas banget. Ini bukan cuma menimpa jurnal-jurnal baru. Bahkan jurnal-jurnal yang udah punya nama, yang terakreditasi Sinta 1-6 pun sering banget menghadapi tantangan ini. Makanya penting banget buat kita untuk tahu cara memperbaikinya secara manual. Lantas pertanyaannya, apa sih biang keladinya? Kenapa sebuah DOI yang katanya didesain untuk jadi pengenal permanen, kok malah bisa jadi nggak aktif? Coba kita bedah satu persatu penyebabnya. Jadi, ada beberapa penyebab umum. Kadang simple aja, pengelola jurnalnya nggak sadar kalau DOI-nya nggak berfungsi. Atau bisa juga karena langganan ke Crossref-nya telat bayar atau sudah habis masa berlakunya. Tapi nih, penyebab utama yang akan jadi fokus kita hari ini, khususnya buat pengguna Open Journal Systems atau OJS versi 2, adalah karena fitur otomatisasinya itu udah nggak didukung lagi oleh Crossref. Nah inilah kenapa kita perlu turun tangan secara manual. Oke, cukup teorinya, sekarang kita langsung masuk ke solusinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengekspor data yang kita butuhkan dari platform OJS. Yuk, kita ikuti langkah-langkahnya bareng-bareng. Secara garis besar, prosesnya sebenarnya cukup simple. Intinya, kita akan login, masuk ke menu data, pilih plugin Crossref, pilih edisi jurnal mana yang mau diaktifkan, lalu unduh metadatanya dalam bentuk file XML. Nah, sekarang kita lihat detailnya satu persatu ya. Langkah pertama, tentu saja login dulu ke OJS. Begitu berhasil masuk, Anda akan ada di halaman User Home. Nah, di bawah nama jurnal Anda, cari tulisan Journal Manager, lalu langsung klik saja. Ini pintu masuk kita ke dapur jurnal. Sekarang kita sudah ada di halaman Journal Management. Lihat ke bagian Management Pages. Nah, di situ ada banyak pilihan. Cari yang namanya Import/Export Data. Kalau sudah ketemu, langsung diklik ya. Di halaman ini, Anda akan lihat berbagai macam alat untuk impor dan ekspor data. Tugas kita sekarang adalah mencari plugin yang tepat. Coba scroll dan temukan Crossref Export/Registration plugin. Nah, itu dia yang kita butuhkan. Langsung klik aja. Baik, kita sudah ada di dalam plugin Crossref-nya. Di bawah judul ekspor data, ada link yang tulisannya Manage DOIs. Klik di situ ya untuk melihat daftar semua artikel dan terbitan yang punya DOI di jurnal Anda. Nah, ini catatan yang super penting, teman-teman. Nanti Anda mungkin akan lihat statusnya not deposited atau submitted. Padahal kenyataannya DOI-nya nggak aktif. Jangan panik, status di OJS 2 itu seringkali nggak akurat. Dan yang paling penting, sistem Crossref itu pinter. Dia akan otomatis menolak kalau kita coba unggah data yang sama 2 kali. Jadi proses ini dijamin aman. Lanjut aja ya. Oke, ini langkah terakhir di OJS. Di sini Anda akan melihat daftar semua volume dan nomor terbitan jurnal. Tinggal centang aja kotak di samping edisi mana yang DOI-nya mau Anda aktifkan, lalu klik tombol Download XML. Nanti akan ada file yang terunduh ke komputer Anda. Selesai, tugas kita di OJS sudah beres. Kita lanjut ke bagian kedua, sekaligus bagian terakhir dari proses ini. File XML dari OJS tadi sudah kita pegang kan? Sekarang, waktunya kita unggah file itu ke websitenya Crossref untuk menuntaskan proses aktivasinya. Silakan buka tab baru di browser Anda, lalu ketik doi.crossref.org. Nanti akan muncul halaman login, tinggal masukkan username dan password yang sudah Anda dapatkan dari Crossref, lalu klik login. Gampang kan? Selamat datang di dashboard Crossref. Tampilannya mungkin kelihatannya simple ya, tapi sangat berguna. Coba perhatikan menu di bagian atas. Cari tab yang tulisannya Submissions, lalu klik.
Setelah itu, pilih opsi Upload Submissions. Dan inilah langkah-langkah pamungkasnya. Klik Choose File, lalu cari file XML yang tadi kita unduh dari OJS. Pastikan juga tipe submission-nya itu metadata ya, walaupun biasanya itu udah jadi pilihan default. Kalau semua udah oke, tinggal klik tombol Upload. Selesai, file Anda sekarang sudah masuk antrian di Crossref dan akan segera diproses. DOI Anda akan aktif dalam waktu singkat. Oke, semua langkah teknis sudah berhasil kita lalui. Sekarang, supaya ilmunya makin nempel, mari kita ulas lagi poin-poin paling penting yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita kali ini. Jadi rangkumannya begini. Pertama, doi yang nggak aktif itu masalah umum, apalagi buat pengguna OJS 2. Kedua, solusinya adalah proses manual 2 langkah. Ekspor file XML dari OJS, lalu unggah file itu ke Crossref. Dan yang ketiga, yang paling penting, proses ini 100% aman, karena Crossref nggak akan bikin entry ganda. Dengan mengikuti alur ini, Anda bisa memastikan semua artikel di jurnal Anda bisa diakses dengan lancar. Nah, setelah memastikan semua DOI Anda berfungsi dengan baik, ini adalah momen yang pas untuk berpikir lebih jauh. Mengaktifkan DOI itu kan fondasi teknisnya. Tapi, apa ya langkah selanjutnya untuk membuat jurnal Anda lebih dikenal dan lebih kredibel? Mungkin bisa fokus ke pengindeksan, promosi artikel, atau bahkan kolaborasi dengan jurnal lain? Ini jadi pertanyaan penting untuk pertumbuhan jurnal Anda ke depannya. Sekian pembahasan kali ini terkait cara aktivasi DOI Crossref secara manual. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.